Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan Zoom meeting kita hari ini. Oke, untuk mata kuliah Operation Management kali ini, kita akan membahas materi tentang proses strategi. Boleh di next? Oke, di sini ada anggota dari kelompok kami, dari kelompok 5. Ada Raniah Kamilah dengan NIM 17106230111. Ada Cecilia Serial dengan NIM 17106230069. Ada saya sendiri, Jihan Alia Rahma dengan NIM 17106230084. Ada Alimah Alda dengan NIM 17106230049. Ada Kayla Diandra dengan NIM 17106230062. Next. Oke, ini ada pembahasan materi kita pada hari ini tentang proses strategi. Pertama itu pengertiannya, kita harus tahu pengertian proses strategi itu apa, terus tujuannya, komponen-komponennya, jenisnya, terus kelebihan kekurangannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dalam proses strategi, hubungan antara proses strategi dan supply chain management, dan juga implementasi dan pengelolaan proses strategi. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian dari proses strategi. Jadi, apa sih proses strategi itu? Jadi, proses strategi adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang dan mengelola proses-proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Jadi, proses strategi ini dia berkisar pada pengubahan bahan dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa seefisien mungkin untuk memaksimalkan laba dari suatu organisasi. Jadi, proses ini ngelibatin pemilihan jenis proses produksi yang paling sesuai dengan karakteristik produk atau layanan yang dihasilkan, serta mempertimbangkan berbagai faktor kayak teknologi yang digunakan, terus biaya yang dikeluarkan, serta kebutuhan untuk fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Nah, sebagai contohnya, kita ambil misalkan Netflix gitu ya. Netflix itu kan dia adalah salah satu platform distribusi digital. Nah, dia ini mengganti model DVD atau kaset itu kan menjadi streaming digital yang bisa kita akses melalui internet gitu. Jadi proses ini melibatkan penggunaan algoritma dengan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi tontonan kita. Jadi dengan mengoptimalin proses distribusi digital dan juga personalized content, Netflix ini bisa membangun pengalaman penonton yang nyaman, berkualitas tinggi, dan juga dapat diakses kapan saja. Itu salah satu contoh sederhana dari proses strategi. Bisa di next. Nah, di sini ada tujuan dari proses strategi. Yang pertama, itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam hal ini, efisiensi mencakup pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa, serta pengelolaan tenaga kerja, bahan baku, dan mesin secara lebih efektif. Nah, dengan merancang proses yang lebih lancar dan mengurangi hambatan dalam produksi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan pemborosan yang nggak perlu. Misalnya, penggunaan otomatisasi dalam proses produksi itu bisa mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan kecepatan produksi, sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama. Nah, yang kedua itu mengurangi biaya produksi. Nah, dengan merancang proses yang lebih efisien, perusahaan dapat meminimalkan pemborosan yang ada dalam setiap tahapan produksi. Pengurangan biaya ini dapat dicapai dengan berbagai cara kayak otomatisasi yang seperti saya sebutkan tadi, pengurangan waktu, pengelolaan persediaan yang lebih baik, serta pengurangan jumlah cacat produksi. Nah, jadi penghematan biaya yang dihasilkan dari strategi hanya membantu perusahaan dalam menjaga margin keuntungan, tapi juga memungkinkan mereka untuk menetapkan harga yang lebih kompetitif di pasar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dengan merancang proses produksi yang ketat, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena konsistensi dalam kualitas nggak hanya jaga reputasi perusahaan, tapi juga mengurangi biaya yang muncul akibat produk cacat atau retur barang. Misalnya, perusahaan bisa aja nerapin inspeksi berkala, otomatisasi, terus juga pelatihan pekerja untuk mastiin kualitas yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan kesalahan.
Dan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses yang efisien memungkinkan perusahaan untuk memberikan produk atau layanan tepat waktu dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi perusahaan yang memiliki proses yang baik dapat dengan cepat merespon perubahan kebutuhan pelanggan atau masalah yang mungkin muncul dalam industri restoran gitu misalkan ya. Proses strategi itu yang efisien dapat menghasilkan layanan yang lebih cepat dan lebih responsif. Jadi, pada akhirnya meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada komponen utama dari proses strategi. Ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada proses struktur. Jadi proses struktur ini itu gimana kita melihat dan menentukan fasilitas dan sumber daya yang diatur untuk mendukung produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terus yang kedua ini ada keterlibatan pelanggan. Jadi di sini perusahaan itu melibatkan pelanggan atau partisipasi pelanggan dalam desain dan pembuatan produk supaya terlihat lebih supaya pelanggan tuh ikut berpartisipasi. Terus yang ketiga ini ada fleksibilitas sumber daya. Nah, fleksibilitas sumber daya ini tuh kemampuan sumber daya manusia dan juga mesin-mesin untuk menangani variasi produk serta perubahan permintaan yang sedang terjadi di pasaran. Terus selanjutnya ini ada pengaturan layout. Jadi pengaturan layout ini adalah penataan fasilitas untuk mengurangi waktu dan biaya pergerakan material serta untuk meningkatkan efisiensi produk supaya lebih efisien. Selanjutnya ada proses teknologi. Nah, proses teknologi ini adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta fleksibilitas produksi. Selanjutnya ada pengendalian proses, yakni sistem untuk memastikan supaya proses produksi ini berjalan sesuai dengan standar dan kualitas yang diinginkan perusahaan. Dan yang terakhir ini ada pengelolaan waktu dan kualitas. Nah, pada komponen ini itu manajemen memastikan supaya produk yang diproduksi selama diproduksi oleh perusahaan itu sesuai dengan waktu dan kualitas yang diinginkan dan sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis proses strategi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Pertama itu ada proses focus. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk produksi dengan volume rendah dan juga variasi produk yang tinggi. Fasilitas produksi ini biasanya disusun berdasarkan jenis proses dan juga sangat fleksibel. Jadi dalam proses focus ini, produk dapat bergerak dari satu proses ke proses lainnya sesuai kebutuhan. Contohnya itu dalam rumah sakit, di mana kan setiap pasien itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga proses perawatan pun sangat bervariasi dan tentunya juga membutuhkan SDM yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua itu ada repetitive focus. Ini adalah pendekatan dengan struktur yang lebih terstandarisasi dan juga fleksibilitasnya ini tuh lebih rendah apabila dibandingkan dengan jenis proses focus. Dan juga pada repetitive focus ini, produksi dilakukan dengan volume besar. Biasanya untuk produk yang memiliki komponen standar yang dirakit secara berulang. Contohnya itu seperti perakitan sepeda motor. Meskipun ada pilihan warna atau model, sebagian besar komponennya itu sama dan juga proses produksinya berulang. Yang ketiga itu ada product focus. Ini adalah proses yang cocok untuk produksi dengan volume yang sangat tinggi dan juga variasi yang rendah. Fasilitas ini dirancang khusus untuk satu jenis produk dan produksinya sangat efisien. Contohnya itu seperti pabrik minuman bersoda seperti Coca-Cola. Mereka memproduksi jutaan botol dengan rasa dan kemasan yang seragam setiap harinya. Yang terakhir itu ada mass customization focus. Ini adalah gabungan antara produksi massal dan juga kustomisasi, di mana perusahaan mampu memproduksi produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya itu seperti di Point Coffee. Konsumen dapat menyesuaikan tingkat kemanisan dan jumlah es sesuai dengan selera mereka. Konsumen juga dapat memilih opsi untuk mengganti susu biasa menjadi susu oat milk. Boleh next slide?
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari proses strategi. Nah, kelebihannya ini ada banyak, cuman yang kita rangkum ada 5. Yang pertama itu fleksibilitas tinggi. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, dengan adanya proses strategi ini, proses produksi barang maupun jasa itu jadi lebih cepat, jadi lebih kualitasnya tuh sesuai dan juga sesuai standar lah. Terus yang kedua ini ada kemampuan kustomisasi. Tadi udah dibahas juga. Jadi kalau misalnya pakai proses strategi ini, ketika produksi barang itu bisa lebih bervariatif dan juga kita bisa masukin pendapat pelanggan supaya bisa meningkatkan kualitas produk kita juga sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga ini ada responsif terhadap perubahan. Nah, dengan kita gunain proses strategi ini, produk kita itu bisa ngelihat kondisi pasar. Misalnya yang lagi tren tuh kayak gini. Nah, kita tuh jadi lebih responsif untuk ngelihat perubahan-perubahan yang sepertinya bisa diterima oleh masyarakat. Terus yang keempat ini tanggap menuju inovasi. Ini juga sama kayak nomor 3. Jadi kalau misalnya menggunakan proses strategi ini, setiap perusahaan tuh bisa jadi lebih meningkatkan produksinya supaya sesuai dengan yang lagi tren. Yang kelima ini ada kualitas produk terjamin dan konsisten. Terus ini ada kekurangannya. Yang pertama ini ada biaya produksi tinggi. Tadi menggunakan proses strategi itu butuh SDM dan juga mesin-mesin yang bagus. Makanya biaya produksi itu jadi lebih tinggi dibandingkan kalau nggak pakai proses strategi. Yang kedua, kerumitan manajemen operasi. Dengan pakai proses strategi ini, manajemen operasinya tuh jadi lebih rumit dan jadi lebih kompleks karena akan dibagi-bagi lagi supaya supaya lebih bagus hasilnya. Itu pasti akan ada subdivisi lagi supaya lebih konsisten dan lebih teratur gitu manajemen operasinya. Yang ketiga, waktu produksinya ini lebih lama daripada kalau nggak pakai proses strategi, karena tadi itu karena melalui proses yang rumit dan juga panjang pastinya bisa menghasilkan produksi yang bagus. Yang keempat ini ada resiko kapasitas rendah karena tadi waktu produksinya lama, jadi kapasitas menghasilkan produknya tuh jadi lebih rendah dan lebih sedikit, tapi hasil yang dihasilkan tuh lebih bagus dan lebih berkualitas. Yang paling terakhir ini investasi awal lebih besar. Nah, jadi kalau perusahaan pakai proses strategi, itu investasi awal atau modal awal itu lebih besar karena tadi butuh sumber daya manusia yang lebih banyak, terus sumber daya manusia juga harus berkualitas, terus mesin-mesin itu juga harus mesin-mesin yang bagus dan berkualitas supaya produksi yang dihasilkan juga eh, jadi bagus gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan proses strategi. Jangan keluar menuju. Yang pertama adalah volume produksi. Jadi, volume produksi itu berpengaruh pada produksi yang besar itu membutuhkan proses yang lebih efisien dan otomatis. Kemudian yang kedua ada variasi produk. Semakin banyak variasi, semakin fleksibel juga prosesnya. Yang ketiga ada tingkat kustomisasi. Jadi produk yang lebih spesifik memerlukan proses yang lebih adaptable. Yang keempat ada teknologi dan otomatisasi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada biaya operasional. Itu pertimbangan tenaga kerja, bahan baku, energi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada sumber daya yang tersedia, seperti mesin, SDM, dan fasilitas yang mempengaruhi jenis proses. Kemudian yang terakhir yaitu ada target kualitas dan lead time. Proses harus sesuai dengan standar mutu dan kecepatan pengiriman. Boleh di next. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hubungan proses strategi dan supply chain management. Yang pertama adalah kesesuaian strategi. Jadi proses yang fleksibel cocok dengan supply chain yang responsif, dengan proses yang standar cocok dengan supply chain yang efisien. Kemudian ada lead time dan pelayanan pelanggan. Strategi proses yang mempengaruhi kecepatan produksi dan pengiriman ke pelanggan. Kemudian yang ketiga ada aliran material dan persediaan. Proses menentukan kebutuhan dan pola aliran bahan baku dalam supply chain. Dan yang terakhir ada koordinasi dan efisiensi. Semakin kompleks proses, semakin butuh integrasi supply chain untuk menekan biaya dan menjaga keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada implementasi proses strategi. Langkah-langkahnya itu yang pertama, ada analisis kebutuhan pelanggan dan produk. Di sini kita memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dan karakter produk. Menentukan strategi proses harus dimulai dari memahami siapa target kita dan produk seperti apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pemetaan proses atau proses mapping, di mana menyusun alur kerja yang efisien, semacam visualisasi alur kerja dari awal sampai akhir untuk melihat peluang efisiensi. Yang ketiga ada penentuan layout operasional. Di sini kita menentukan tata letak ruang atau alat kerja agar aliran kerja lancar, seperti tata letak mesin, orang, dan alur bahan disusun agar waktu dan tenaga tidak terbuang. Penggunaan teknologi dan otomasi. Di sini menggunakan alat atau sistem untuk mempercepat dan mempermudah proses. Otomatisasi mempercepat proses dan mengurangi human error. Yang terakhir ada penentuan sumber daya. Di sini kita merancang siapa yang mengerjakan apa, kapan, dan dengan alat serta bahan apa. Next. Selanjutnya ada pengelolaan proses strategi. Yang pertama ada continuous improvement, yaitu selalu memperbaiki proses sedikit demi sedikit agar proses makin efisien setiap harinya. Yang kedua ada quality control, di mana kita memantau dan memastikan hasil akhir sesuai standar, agar hasil produk tetap sesuai standar, tidak ada cacat. Yang ketiga ada Lean dan Six Sigma, di mana metode ini untuk mengurangi pemborosan waktu, bahan, dan tenaga. Yang terakhir ada pelatihan karyawan berkala. Di sini kita memastikan pekerja paham dan mampu menjalankan proses, karena proses yang bagus hanya bisa jalan kalau semua SDM-nya paham dan siap. Terakhir ada indikator keberhasilan dari implementasi ini, yaitu yang pertama, produktivitas meningkat, lalu waktu proses menurun, kualitas produk stabil atau meningkat, dan terakhir biaya operasional yang efisien. Next. Demikian pembahasan materi proses strategi dari kelompok 4. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan waktunya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya masuk nggak ya? Masuk, Kak. Masuk nggak, guys? Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang strategi untuk memilih sebuah lokasi dari mata kuliah Operation Management. Boleh next slide.
Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya dan teman-teman saya, Arum Nur Anggraini, dengan NIM 17106230025, Dea Permatasari 1710620623082, Nazwa Eka Putri 17106230046, Reviti Anggraini 17106230086, dan juga saya sendiri yaitu Masya Putri Basalma dengan NIM 17106230087. Boleh next slide. Baik, untuk sepanjang presentasi ini ada 4 hal yang akan kita bahas dalam penentuan strategi lokasi. Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari strategi lokasi tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusannya, lalu jenis-jenis dari strategi lokasi, dan juga bagaimana atau metode pemilihan lokasi. Boleh next slide. Nah, untuk pengertian lokasi strategis akan dibantu oleh teman saya. Oke, pada pengertian lokasi strategis ini, jadi definisi lokasi ini adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Nah, lokasi yang strategis ini dapat mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasi yang strategis terletak di arus bisnis dan sebagainya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari lokasi yang strategis. Tujuan lokasi strategis ini juga bisa menjadi manfaat dari lokasi yang strategis. Yang pertama ada mempermudah pemasaran. Nah, lokasi yang strategis ini membuat perusahaan dapat lebih menjangkau pasar yang lebih efektif. Dengan berada di tempat yang mudah diakses oleh konsumen, perusahaan bisa menjadi lebih mudah terlihat, meningkatkan visibilitas, dan menarik pelanggan lebih banyak. Nah, ini juga dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan kampanye pemasaran dan promosi. Nah, contohnya ini usaha fotokopi yang berlokasinya dekat dengan area kampus. Nah, usaha fotokopi ini yang berada di dekat area kampus lebih mudah dikenal oleh para mahasiswa yang membutuhkan layanan fotokopinya. Lokasi yang dekat dengan target pasar ini memungkinkan usaha fotokopi tersebut lebih efektif dalam menjalankan promosi dan pemasarannya. Semakin mudah konsumen mengakses lokasi, semakin besar pula peluang bagi usaha atau perusahaan untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya dengan lebih efektif. Yang kedua, ada meningkatkan profit perusahaan. Lokasi yang strategis dapat berpengaruh langsung pada volume peningkatan pembelian. Dengan meningkatnya volume pembelian, hal ini tentu akan meningkatkan profit dan pendapatan yang akan diperoleh oleh usaha atau perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ini ada memberikan akses yang mudah dijangkau. Lokasi yang strategis memberikan kemudahan akses bagi konsumen dan mitra bisnisnya. Hal ini mencakup dengan kemudahan transportasi, kedekatan dengan fasilitas umum, dan infrastruktur yang baik. Nah, aksesibilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang. Dan yang terakhir ini ada mengurangi biaya operasional. Nah, seperti biaya distribusi dan biaya pengiriman logistik. Nah, misalnya ini perusahaan yang berlokasi dekat dengan pemasok atau pusat distribusi dapat menghemat biaya transportasi yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam mengelola biaya yang lebih efisien. Nah, namun dengan lokasi yang strategis, biasanya ini untuk harga sewa rukonya atau harga tanahnya ini akan lebih mahal dibandingkan dengan harga ruko yang biasa itu. Karena apabila semakin strategis tempat yang ditawarkan, maka biaya sewanya akan semakin tinggi juga. Namun dengan manfaat yang ditawarkan, tentu ini bukan menjadi salah satu masalah yang besar. Nah, lokasi yang strategis juga dapat memperkuat reputasi brand dan memperluas pangsa pasarnya, sehingga bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan Untuk
Dalam pemilihan lokasi tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi selama prosesnya. Di sini kita akan mengambil 10 aspek mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang pertama ada kepadatan penduduk, penghasilan, jumlah usaha, tempat, jumlah trafik, pusat keramaian, akses karyawan, zona, kompetisi, maupun appearance. Boleh di next slide. Ya, pertama kita akan membahas mengenai kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini merupakan indikator utama dalam pemilihan lokasi usaha. Nah, strategisnya ini suatu lokasi usaha disertai dengan banyaknya masyarakat di suatu lokasi. Dalam faktor kepadatan penduduk ini, keuntungan usaha yang akan diperoleh juga akan terpengaruh. Selanjutnya, yaitu mengenai penghasilan. Untuk bagian penghasilan ini, kita akan menarik dua garis besar, yaitu ada permintaan dan daya beli, serta potensi penjualan. Nah, untuk permintaan dan daya beli ini merupakan cerminan daya beli masyarakat yang ada di sekitar usaha. Di daerah dengan penghasilan yang tinggi, seperti masyarakat yang cenderung memiliki daya beli yang besar, permintaan untuk produk atau suatu jasa akan lebih mahal juga. Nah, sebaliknya kalau dari daerah yang penghasilannya rendah, permintaan untuk produk ataupun jasa lebih terjangkau dan lebih besar. Untuk potensi penjualan ini, dengan pemahaman tingkat penghasilan masyarakat, pengusaha dapat memperkirakan potensi penjualan di suatu lokasi. Lokasi dengan penghasilan masyarakat yang lebih tinggi berpotensi menawarkan penjualan yang lebih besar untuk produk atau jasa yang sesuai dengan segmen pasar tersebut. Selanjutnya, ada bagian jumlah usaha. Nah, lokasi yang dipilih umumnya memiliki konsentrasi usaha yang tinggi. Dengan pemilihan ini menunjukkan area terkait memiliki daya tarik pasar yang kuat dan tingkat kunjungan konsumen yang tinggi, sehingga nantinya akan dapat memberi peluang bagi usaha baru untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Tapi dengan banyaknya usaha juga berarti tingkat persaingan ini tinggi, sehingga analisis jenis bisnis diperlukan sebelumnya. Nah, penyesuaian jenis usaha ini dilihat dari karakteristik usaha-usaha yang sudah beroperasi sangat sebelumnya. Seperti mayoritas usaha di bidang kuliner, maka membuka usaha makanan dengan konsep yang berbeda sebagai strategi yang lebih tepat. Nah, selanjutnya ada faktor tempat. Pilihan tempat merupakan salah satu elemen penting dalam strategi bisnis karena berpengaruh langsung terhadap aksesibilitas, jumlah pelanggan potensial, serta citra usaha itu sendiri. Nah, faktor tempat ini juga bisa sangat mempengaruhi citra usaha karena lokasi secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada konsumen tentang siapa sih target pasar bisnis tersebut atau seberapa profesional bisnis tersebut, serta seberapa mudah aksesnya dijangkau oleh pelanggan-pelanggan bisnis. Selanjutnya, bisa di next slide. Ya, di sini ada bagian jumlah traffic. Jumlah traffic atau bisa disebut dengan um, seberapa padat area bisnis yang akan dianalisis, yaitu untuk jumlah traffic ini semakin tinggi volume aktivitas orangnya atau kendaraan di suatu area, semakin besar juga potensi usaha mendapatkan exposure yang alami. Dengan traffic yang tinggi, ini juga menandakan bahwa tempat tersebut sering dilewati baik oleh masyarakat yang sedang beraktivitas harian ataupun oleh pengunjung dari luar. Nah, hal ini penting terutama bagi jenis usaha yang sangat mengandalkan kehadiran pelanggan langsung seperti restoran, minimarket, toko retail, ataupun jasa layanan harian lainnya. Selanjutnya ada faktor tentang pusat keramaian. Nah, lokasi yang berada di pusat keramaian atau bisa seperti
mall, kampus, rumah sakit, terminal, ataupun kawasan usaha, kawasan wisata, em, unggul dalam hal visibilitas dan potensi pelanggan yang tinggi. Nah, namun selain pusat keramaian, area di luar atau seberang jalan pusat keramaian juga berpotensi memiliki traffic yang tinggi. Dan nilai plusnya dari hal tersebut adalah harga sewa tempat bisa seringkali lebih murah dibandingkan dengan di dalam area utama. Nah, ini juga bisa menjadi strategi yang baik untuk pelaku usaha dengan modal terbatas, tapi tetap ingin mendapatkan exposure dari pusat aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada faktor tentang akses karyawan. Nah, jarak antara tempat usaha dengan tempat tinggal karyawan, khususnya seperti karyawan inti ataupun tenaga kerja utama, memiliki dampak langsung terhadap produktivitas serta efisiensi operasional dari usaha terkait. Nah, jika lokasi usaha terlalu jauh atau sulit dijangkau oleh karyawan, tentunya hal tersebut bisa menyebabkan keterlambatan, kelelahan, ataupun penurunan motivasi kerja oleh karyawan. Nah, jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa menjadi kontraproduktif dan meningkatkan risiko turnover atau pergantian karyawan yang tentu akan berdampak terhadap laba rugi suatu usaha. Selanjutnya ada faktor mengenai zona. Nah, penentuan zona suatu bisnis ini di setiap wilayah umumnya memiliki pengelompokan atau zonasi tersendiri berdasarkan fungsi dan peruntukannya, seperti ada zona perdagangan, zona industri, zona perumahan, ataupun zona pendidikan. Nah, memaksakan membuka usaha di zona yang tidak sesuai dengan karakter bisnis dapat berdampak buruk baik dari segi regulasi maupun efektivitas operasional. Seperti contohnya membangun pusat perbelanjaan seperti Carrefour di tengah kawasan industri. Ini bukan keputusan yang ideal tentunya, karena meskipun kawasan industri tersebut memiliki arus yang padat terhadap aktivitas-aktivitas manusia ataupun masyarakat di sekitar, karakter pengunjungnya ini nggak sesuai dengan target konsumen retail pada umumnya. Nah, karena zona industri ini cenderung digunakan untuk keperluan produksi, pabrik, serta logistik, bukan untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Ini tentunya bisa menyebabkan rendahnya minat pengunjung, kerugian operasional, bahkan konflik-konflik dengan regulasi tata kota. Selanjutnya bisa di slide. Ya, untuk faktor selanjutnya ada faktor kompetisi. Untuk tingkat kompetisi di suatu lokasi ini perlu dianalisis secara cermat tentunya. Saat sebuah area sudah dipenuhi oleh banyak usaha yang menawarkan produk atau jasa sejenis, persaingan ini akan menjadi lebih ketat. Nah, kondisi ini juga beresiko membuat usaha baru sulit berkembang karena tentunya mereka harus berebut pangsa pasar yang sama dengan pengusaha lama atau pemain lama yang mungkin sudah lebih dikenal dan memiliki pelanggan tetap. Seperti saat kita contohnya membuka kedai kopi kecil di suatu lokasi yang tentunya sudah dipenuhi oleh berbagai brand warung kopi ataupun kafe ternama. Ini bisa menjadi keputusan yang kurang strategis tentunya, kecuali jika usaha tersebut memiliki keunikan yang benar-benar menonjol. Nah, dalam situasi ini, pelaku usaha ataupun pelaku bisnis perlu menilai apakah pasar masih terbuka atau justru sudah jenuh dan sulit dimasuki. Sebaliknya, dalam pemilihan lokasi yang masih memiliki permintaan namun belum banyak pesaing, bisa disebut juga dengan pasar yang underserved, bisa menjadi peluang besar untuk tumbuh tanpa harus langsung berhadapan dengan kompetitor kuat. Nah, karena itu analisis kompetisi ini nggak hanya soal seberapa banyak usaha sejenis di lokasi tersebut, tapi juga mencakup evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, serta celah pasar yang tentunya belum dimanfaatkan oleh kompetitor lain. Nah, untuk faktor terakhir dalam pembahasan strategi lokasi ini, yaitu ada appearance atau tampilan dari bisnis ini. Nah, appearance ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, kredibilitas lokasi, serta harga sewa yang wajar. Kenyamanan akses serta suasana sekitar juga termasuk ya.
Lokasi yang bersih, aman, tenang, serta memiliki citra yang positif tentunya akan lebih menarik perhatian konsumen dan menumbuhkan kepercayaan terhadap usaha yang dijalankan. Selain berdampak langsung terhadap minat konsumen, tentunya faktor appearance ini menciptakan efek yang berantai pada perkembangan ekonomi di wilayah tersebut, seperti mall yang dibangun dengan konsep menarik dan berada di lokasi yang strategis, bukan hanya akan menarik pengunjung tentunya, tapi juga mendorong pembangunan properti lain di area tersebut, seperti dibangunnya apartemen dekat mall tersebut, dibangunnya ruko dekat mall tersebut, ataupun bisa juga pembangunan klaster perumahan. Nah, ini tentunya menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan ataupun bisa dibilang mutualisme, di mana lingkungan yang tertata ini serta menarik ini bisa mendongkrak nilai jual maupun daya tarik usaha secara keseluruhan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis strategi. Nah, jadi jenis-jenis strategi itu nanti akan dibahas ada 3, boleh next slide. Nah, yang pertama ini jenis strategi manufaktur. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk meminimalkan biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya logistik. Maka dari itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih lokasinya ini adalah yang pertama, dekat dengan bahan baku. Jadi, kalau dekat bahan baku mengurangi biaya pengiriman bahan mentah ke pabrik. Yang kedua itu ada dekat dengan pasar. Apabila usahanya itu memiliki produk yang cepat rusak atau berat, maka lebih baik tuh yang dekat ke konsumen. Kalau misalnya cepat rusak kayak makanan, kan takutnya expired. Jadi lebih baik dekat konsumen. Atau kalau misalnya berat itu kan distribusinya jadi lebih sulit kalau jauh dari pasar. Lalu yang dipertimbangkan lagi itu biaya tenaga kerja. Jadi perusahaan akan mencari lokasi dengan upah buruh yang lebih kompetitif. Daerah mana yang harga upah buruhnya itu lebih kompetitif. Selanjutnya itu ada ketersediaan lahan. Karena misalnya perusahaannya itu manufaktur, kan berarti harus membutuhkan lahan untuk produksinya, lahannya besar. Jadi mencari lahan besar tapi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada transportasi. Jadi mencari yang akses transportasinya itu mudah, misalnya dekat ke pelabuhan, dekat jalan raya, ada kereta api, jadi distribusinya lebih mudah. Sebagai contoh, ada PT Astra Daihatsu Motor atau ADM. Nah, PT Astra Daihatsu Motor ini adalah perusahaan manufaktur otomotif yang punya beberapa pabrik besar di area Karawang dan Sunter di Jakarta Utara. Kenapa sih PT Astra Daihatsu Motor ini memilih tempat tersebut? Alasannya dekat dengan bahan baku dan supplier. Jadi di daerah Sunter itu banyak supplier-supplier otomotif yang mendukung untuk kegiatan produksi. Terus akses transportasinya mudah, kayak daerah Sunter Jakarta Utara sana itu dekat dengan pelabuhan. Terus jalannya juga jalan besar, kayak Kerawang juga jalannya sekarang udah jalan besar. Terus dekat dengan konsumen utama. Jadi berdasarkan yang diteliti oleh Astra Daihatsu Motor ini, target konsumennya itu di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, lebih banyak di Jabodetabek. Jadi pemilihan wilayah tersebut dianggap lebih efektif dan efisien. Lalu ketersediaan lahan luas dan infrastruktur yang industri yang lengkap. Di daerah Karawang itu untuk daerah industrinya lahannya masih luas-luas. Lalu biaya tenaga kerja yang kompetitif. PT Daihatsu Motor ini menganggap kalau di daerah Karawang harga upah buruhnya lebih kompetitif. Maka dari itu PT Daihatsu Astra Motor
PT Astra Daihatsu Motor ini memilih area Karawang dan Sunter. Boleh next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada untuk strategi pemilihan lokasi untuk jasa. Nah, apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu untuk mendekatkan layanan ke konsumen dan meningkatkan potensi pasar dan penjualan. Kenapa mendekatkan layanan ke konsumen? Karena kita jasa. Jadi, uh, udah pasti target kita itu sebenarnya orang atau bisa dibilang apa sih namanya kita memberikan jasa terhadap orang. Nah, terus apa yang menjadi pertimbangan dari strategi ini? Yang pertama, kedekatan dengan target market, yaitu misalnya kalau saya mau bikin untuk ojek gitu kan, di luar ojek ada Gojek nih, misalnya ojek biasa, ojek pangkalan, itu saya pasti akan milihnya di daerah dekat stasiun, karena biasanya orang-orang di stasiun itu tetap butuh kendaraan untuk balik lagi ke rumah. Lalu aksesibilitas yang baik. Nah, balik lagi tadi ke stasiun, saya akan cari tempat yang mudah terlihat sama orang-orang yang baru keluar dari gerbang stasiun, dan juga orang-orang tersebut bisa, oh iya saya bisa minta tolong sama Anda, dan Anda bisa bantu saya dengan mudah gitu. Terus apakah ada bisnis pendukung di sekitarnya? Itu nanti kita bisa bahas di studi kasus sebelah. Terus level persaingannya kayak gimana dan juga biaya sewa. Ini untuk jadi pertimbangan apakah kita untuk naruh sebuah tempat penjualan jasa di sana itu worth it atau enggak dengan biaya sewanya. Nah, sebagai contoh misalnya fotokopi. Seorang pengusaha ingin membuat tempat fotokopi sebagai bisnisnya. Lalu, ia menempatkan lokasi tempat fotokopi tersebut di depan Universitas Negeri Jakarta. Karena di depan Universitas Negeri Jakarta ini, dia dekat dengan lokasi sekolah maupun universitas. Yang sudah jelas, pasti mereka akan butuh banyak fotokopian dan juga untuk tugas-tugas kayak gitu, untuk sekedar beli pulpen, pensil dan penghapus itu pasti datangnya ke fotokopian. Lalu mudah diakses. Kalau misalnya kita lihat di depan Universitas Negeri Jakarta itu ada JPO. Jadi kalau misalnya ada keperluan untuk nyebrang pun kita bisa lewat JPO aja. Dan kalau misalnya teman-teman yang ngekos itu bisa lebih mudah untuk mengakses ke fotokopian karena dia itu posisinya ada di samping jalanan raya dan tetap ada jalan untuk jalan kakinya. Jadi bisa diakses dengan kendaraan maupun dengan uh, jalan kaki aja. Terus yang ketiga, terdapat warung sebagai bisnis pendukung. Kenapa warung sebagai bisnis pendukung? Karena misalnya fotokopinya ini rame kan, ngantri nih untuk apa sih namanya, untuk fotokopi, untuk proses ngeprint segala macam dan lain-lain. Yang ada kemungkinan ketika konsumen sedang ngantri itu mungkin bosen atau mungkin lapar karena belum makan sebelumnya, buru-buru kan harus fotokopi, harus ngumpulin tugas. Nah, itu warung bisa jadi tempat pendukung karena warung tersebut bisa ngasih kayak oh ya udah lu di sini stay aja beli minum jadi lu untuk ngantri di sini bisa lebih santai untuk lu ngantri di sini nggak yang terlalu bikin lo lapar gitu jadi uh, untuk bisnis jasa pun tetap ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan mungkin boleh di next slide selanjutnya akan dibahas soalnya teman saya. Oke, selanjutnya ini ada jenis strategi lokasi untuk gudang. Untuk tujuan utamanya sendiri, supaya dapat mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan mempercepat proses distribusi barang ke pasar. Nah, dengan strategi lokasi gudang ini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya itu ada yang pertama akses ke transportasi kayak ke jalan, pelabuhan, dan rel. Nah, kenapa sih harus dekat ke akses transportasi? Karena bisa mempermudah arus masuk dan keluarnya barang itu secara efisien, serta juga bisa untuk
menekankan gitu biaya dari logistiknya mereka. Kemudian yang kedua ini ada biaya lahan dan sewa gudang. Ini juga bisa harus diperhatikan. Kenapa? Karena untuk lokasi dari gudang ya, dari tempat tempat penyimpanan suatu eh, bisnis atau usaha itu pasti kan harus di lokasi yang luas, di lokasi yang strategis juga, dan pasti lokasi yang luas kan harganya pasti nggak murah ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk mencari lokasi yang emang strategis, yang emang eh, cukup luas untuk memenuhi kebutuhan dari suatu perusahaan dan juga masuk ke budget dari perusahaan. Terus yang ketiga ini ketersediaan tenaga kerja. Yang selanjutnya juga ada dekat dengan pusat distribusi atau pasar utama. Dan yang terakhir ini ada infrastruktur logistik seperti jalan dan konektivitas IT. Eh, untuk yang terakhir ini harus dipertimbangkan karena kenapa kalau misalnya mau akses ke tempat atau ke si gudang tersebut sulit, pasti kan juga akan memakan waktu, memakan mungkin banyak atau bisa mengeluarkan kos yang lebih banyak ketika akses ke tempatnya aja sulit gitu. Nah, untuk contohnya sendiri di sini ada PTA Logistik. Di sini tuh kita ngambil untuk jenis gudang distribusi ya. Nah, PTA Logistik ini merupakan perusahaan logistik nasional yang memiliki gudang distribusi besar di wilayah Bekasi dan Surabaya. Nah, gudang ini digunakan mereka sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum produk dikirimkan ke pengecer dan konsumen akhir. Nah, kenapa sih si PTA Logistik ini memilih lokasi di wilayah Bekasi dan Surabaya? Karena yang pertama, dekat dengan jalur tol dan pelabuhan. Seperti, seperti yang tadi udah dijelaskan juga, karena dekat dengan jalan tol sama pelabuhan, jadi bisa gampang nih si barang ini keluar masuk ke gudang tersebut, dan juga bisa mengurangi biaya yang keluar gitu untuk menaruh barang-barang yang sementara akan mereka taruh di gudang tersebut yang nantinya akan mereka ambil lagi. Kemudian yang kedua ini akses distribusi ke berbagai kota besar. Hal ini bisa memperluas jangkauan pasar dan mempercepat juga pengiriman produk dari konsumen di berbagai wilayah yang strategis. Kemudian yang ketiga, biaya lahan lebih rendah dibanding pusat kota. Eh, hal ini tuh bisa dilakukan karena untuk mengurangi beban investasi awal gitu, dan bisa menekan juga biaya operasional yang jangka panjang karena yang namanya gudang pasti nggak akan cuma sebulan 2 bulan kan. Nah, untuk itu dengan biaya lahan yang lebih rendah, jadi mereka cost yang mereka keluarkan juga akan lebih rendah, terutama buat bisnis yang emang berskala besar. Kemudian yang keempat ini ada infrastruktur transportasi yang mendukung. Hal ini tuh penting banget untuk menjamin kelancaran aktivitas logistik dan juga mobilitas dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan atau PT logistik ini. Terus yang terakhir ada ketersediaan tenaga kerja lokal. Ini tuh sangat mendukung untuk mempermudah juga perekrutan dari karyawannya dan juga bisa mengurangi kayak biaya relokasi tenaga kerja dan juga dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal untuk wilayah sekitar Bekasi dan juga Surabaya. Next. Baik, selanjutnya metode pemilihan lokasi. Boleh next slide. Nah, yang pertama ini metode factoring. Metode factoring adalah cara yang digunakan untuk menentukan lokasi dengan menghitung perbandingan skor pada setiap faktor yang relevan. Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama, identifikasi faktor relevan atau menentukan faktor yang relevan. Misalnya seperti biaya sewa, akses ke pasar, ketersediaan
tenaga kerja, infrastruktur, dan keamanannya. Lalu yang kedua, pemberian penilaian pada faktor yang tadi sudah ditentukan, yaitu bobotnya. Bobotnya ini biasanya dalam 1 sampai 100 dalam persen. Semakin tinggi bobot, berarti faktor tersebut semakin penting. Misalnya, bobot akses ke pasarnya itu lebih tinggi, itu 80% gitu. Lalu langkah selanjutnya menentukan skor alternatif. Ini untuk memberikan skor atau penilaian setiap alternatif lokasi terhadap masing-masing faktor yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu menghitung skor akhir dengan rumus nilai akhir sama dengan skor dikali bobot. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah menganalisis nilai akhir. Berdasarkan perhitungan, nanti dilihat yang paling tinggi yang mana. Nah, yang paling tinggi itu yang akan dipilih untuk karena memenuhi kriteria. Gitu. Boleh next slide. Nah, sebagai contoh, misalnya ada seorang pengusaha ingin membuka cabang toko roti. Lalu ternyata ada 2 rekomendasi lokasi, yaitu Rawamangun dan Blok M. Nah, pertama tentukan faktor yang relevan. Menurut untuk pembukaan lokasi toko roti ini, faktor yang relevan itu biaya sewa, tenaga kerja, lalu lintas orang, aksesibilitas transportasi, lalu persaingan toko roti lainnya. Setelah itu, dari faktor-faktor tersebut diberikan bobotnya masing-masing. Dapat dilihat di layar bahwa biaya sewa 30%, tenaga 20%, lalu lintasnya 25%, aksesibilitas transportasinya 10%, persaingan toko roti lain itu 15%. Terus, berdasarkan faktor yang sudah dibuat tadi, untuk lokasi Rawamangun ini, skor yang diberikan itu skor alternatif ya, skornya itu 80. Sedangkan di Blok M ini biaya sewanya itu 60. Karena dianggapnya kan lebih mahal. Kalau di Rawamangun ini nggak terlalu mahal anggapannya. Lalu tenaga kerja di Rawamangun juga lebih tinggi nih skornya. Sedangkan di Blok M itu lebih rendah. Lalu lintas orangnya di Rawamangun lebih rendah, tapi di Blok M itu lebih tinggi. Nah, aksesibilitas transportasinya juga di Rawamangun lebih rendah, sedangkan di Blok M itu dianggap lebih tinggi. Persaingan toko roti lain itu di Rawamangun rendah, tapi di Blok M itu tinggi. Setelah itu, setelah menentukan berdasarkan faktornya, dihitung yang tadi rumusnya itu bobot dikali skor. Nah, hasil skor untuk Rawamangun ini secara keseluruhan itu 69, lalu untuk skor Blok M ini 72,5. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan, lebih baik untuk membuka toko roti di Blok M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh dibantu next slide. Nah, selanjutnya itu ada metode center of gravity atau kita pakai metode yang benar-benar berhubungan dengan koordinat. Nah, apa sih metode center of gravity ini? Jadi, dia ini metode yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat dari beberapa titik lokasi yang udah ada. Misalnya dari lokasi pelanggan, terus lokasi gudang, atau lokasi cabang. Nah, ini juga dengan dipertimbangkan dari bobot masing-masing titik. Nah, bobot itu apa? Bobot itu bisa berbentuk dengan volume barang, frekuensi barang, atau biaya distribusi, atau bisa juga jarak dari lokasi pengiriman ke lokasi yang dituju. Gitu. Nah, tujuannya apa menggunakan COG ini? Ini untuk mencari titik lokasi yang secara geografis itu paling optimal.
Makanya kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ini ada rumus, karena kita akan hitung dengan rumus, dan rumus ini akan berhubungan dengan koordinat. Boleh kita lihat dulu di sebelah kiri ada CX sama CY. Nah, kalau CX itu koordinat X dan juga CY itu koordinat Y. Dengan rumusnya total DIX dikali WI dibagi dengan total WI dan juga untuk yang CY itu total DIY dikali WI dibagi dengan total WI. Apa sih DIY, WI, DIX itu apaan? Nah, untuk DIX itu merupakan koordinat X dari lokasi yang dituju, DIY koordinat Y dari lokasi yang dituju, dan juga WI itu volume barang yang dipindahkan dari atau ke lokasi. Nah, ini mungkin akan diperjelas di studi kasus selanjutnya. Nah, salah satu tujuan dari Center of Gravity itu untuk meminimalisir biaya. Nah, dalam studi kasus ini, kita bisa ngitung minimalisir biaya itu dari pertama jarak tempuh dengan rumus, jarak antara gudang yang lama dengan distributor, dikurang jarak antara gudang baru dengan distributor, atau biaya transportasi dengan cara biaya transportasi antara gudang lama dengan distributor, dikurang biaya transportasi antara gudang baru dengan distributor. Boleh next slide? Nah, kita masuk ke contoh dari COG atau Center of Gravity. Di sini ada PT Elang Perdana. Nah, PT Elang Perdana ini pengen nentuin lokasi yang sesuai untuk mendistribusiin barangnya dengan secara efisiensi dari harga pengiriman dan juga efektivitas jarak dengan menggunakan metode COG atau Center of Gravity. Kita bisa lihat dulu nih, pertama, di sini kan ada data awal sama data yang diketahui setelah COG. Kita lihat dulu data awal. Nah, di PT Elang Perdana ini punya 4 lokasi yang akan dituju. Pertama ada lokasi Bandung, lokasi Semarang, dan lokasi Surabaya, juga Madiun. Nah, untuk lokasi awal yang mereka tentuin, mereka tadinya mau naruh di Bogor. Mereka mau naruh di Bogor, dan mereka akan menuju ke Bandung, Semarang, Surabaya, dan Madiun. Dengan total ongkos perjalanan yang udah mereka hitung itu sekitar 1.300.000 untuk ke Bandung, 2.300.000 untuk ke Semarang, 2.800.000 untuk ke Surabaya, dan 3.200.000 untuk ke Madiun dengan jarak totalnya yang bisa kita lihat di sebelah kanannya. Nah, untuk ongkos perjalanan keseluruhannya itu berhasil mendapatkan 9.600.000 dengan jarak total keseluruhannya 2.350 km. Kalau misalnya mereka taruh perusahaan mereka di Bogor. Oke, boleh kita next slide dulu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu nih lokasi mana sih yang efektif supaya harganya bisa dikurangin lagi tuh, bisa nggak sampai 9.600.000. Pertama-tama kita pisahin dulu nih kotanya. Tadi kan ada 4 kota. Ada kota Bandung, kota Semarang, kota Surabaya, sama kota Madiun. Dengan koordinat X-nya, kota Bandung itu 37 dan koordinat Y-nya itu 34. Nah, ini dari mana? Ini kita bisa ngelihat dari peta. Sebenarnya kita ngeliat dari peta dan kita bikin grafik kita sendiri. Itu grafiknya grafik X dan Y kalau misalnya kalian tahu. Nah, karena mereka ini sebenarnya masih dalam satu pulau dari Pulau Jawa, dan kita bisa ngeliat kalau di peta Pulau Jawa itu ada di sebelah kanan. Kita bisa lihat salah satu ilustrasinya di bawah sini. Kenapa Bandung ada di 37,34, terus Semarang ada di 108,30, di Surabaya ada di 168,22, dan Madiun 136,14. Itu bisa dilihat di ilustrasi di bawah. Terus kita masuk ini biaya transportasi yang udah diperkirakan dengan total modalnya mereka. Yang tadi ini hasil 9.600.000. Lalu kita harus tahu pengalian antara dari koordinat DIX dan juga biaya transportasi yang dihasilkan. Seperti contoh, misalnya di Bandung koordinat X-nya 37, berarti 37 dikali dengan 1.300.000 dihasilkan 46.250. Lalu di koordinat Y-nya Bandung itu 34 dikali dengan biaya transportasinya yaitu 1.300.000 dan dapat dihasilkan total 42.500.000. Dan seterusnya ini berlanjut sampai bawah sampai ada total hasil pengalian antara koordinat X dan biaya transportasi itu totalnya ada 1.166.650.000 dan untuk koordinat Y itu 213.500.000. Panjang ya? Ya.
Sebenarnya simpel. Tapi setelah udah sampai sini, kita tinggal dibagi aja. Nah, untuk tadi, CX sama CY itu kan sebenarnya caranya sama ya. Jadi, hasil pengalian koordinat dengan biaya transportasi dibagi dengan biaya transportasi. Sekarang kita mau menghitung yang koordinat X dulu. Nah, total koordinat X itu ada 1.166.650.000 dibagi dengan total biaya transportasinya yaitu 9.600.000. Nah, ditemukanlah total angka 121,52. Nah, ini bisa kita apa namanya kita bulatin jadi 122. Ini akan jadi koordinat di bagian X. Lalu kita cari koordinat bagian Y. Kita lakukan hal yang sama. 213.500.000 dibagi dengan 9.600. Dan dihasilkan angka 22,23 atau kita buletin itu jadi 22. Maka ditemukan koordinat X di 122 dan koordinat Y-nya yaitu 22. Gitu. Nah, 122,22 itu di mana sih? Kalau misalnya kita ngikutin grafik yang udah kita buat tadi, itu dia berlokasi di daerah Solo. Atau mungkin nggak spesifik Solo, cuman ini masih bagiannya Solo lah gitu guys. Boleh di slide sebelumnya. Nah, karena tadi kita udah nemuin di Solo, maka kita ngitung ulang dong. Kalau misalnya kita ke Solo, jarak ke Bandung berapa, jarak ke Semarang berapa, ke Surabaya berapa, dan ke Madiun berapa. Nah, kalau kita berlokasi di Solo, untuk ke Bandung, jarak total itu lebih daripada di Bogor, yaitu 550 km. Tapi untuk ke Semarang, Surabaya, dan Madiun, ini total keseluruhannya di bawah kalau misalnya kita naruh lokasi di Bogor semua. Terus ongkos perjalanannya juga sudah pasti harganya di bawah dibandingkan kalau misalnya kita naruh lokasi awal dan di Bogor ya. Nah ini udah nentuin kalau misalnya dengan COG kita bisa nentuin lokasi yang efisien dan juga meminimalisir biaya atau biaya yang digunakan menjadi lebih efektif gitu. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita bisa ngitung aja nih, 9.600 dikurang total 5.450, berarti ada selisihnya kan. Dan untuk jarak total keseluruhannya 2.350 dan 1.120. Itu berarti sudah pasti ada selisih di antaranya. Gitu. Mungkin boleh di next slide, untuk pembahasan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Oke, metode selanjutnya ini ada metode break-even point. Nah, dari metode break-even point ini merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, untuk rumusnya sendiri dari BEP mungkin teman-teman juga udah tahu, cuman di sini kita mention lagi, yang mana biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, untuk apa sih kita harus ngitung BEP atau untuk apa sih metode BEP ini? Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang diperlukan agar total pendapatan dapat atau bisa menutupi total dari biaya dan juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan lokasi yang efisien serta menguntungkan. Boleh next? Oke, untuk contoh dari perhitungan metode BEP ini, di sini ada contohnya kayak misal untuk biaya tetapnya sendiri di sini nominalnya ada 2 juta. Terus harga jual per unitnya ada 12.000 dan biaya variabel per unit itu ada 4.000. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus seperti yang di slide sebelumnya. 2 juta dibagi 12 dikurangi 4.000 itu hasilnya 250 unit. Artinya ini perusahaan harus menjual minimal 250 unit produk atau jasa untuk bisa mencapai titik impas atau bisa mencapai titik di mana dia nggak untung atau nggak rugi.
Di sini juga ada keterangannya untuk biaya tetap sendiri itu bisa termasuk seperti biaya sewa lahan, gaji tetap karyawan, dan juga utilitas. Untuk biaya variabelnya sendiri, contohnya itu termasuk dari biaya bahan baku, biaya distribusi, dan juga biaya operasional. Untuk harga jual, eh, di sini kita menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan bagi perusahaan kita. Dan untuk forma penjualan sendiri itu merupakan estimasi dari jumlah penjualan yang realistis berdasarkan lokasi di mana kita menaruh usaha kita. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab atau gimana? Tiga pertanyaan aja ya. Mungkin dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh nanya? Boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan udah dijelasin banyak hal, terutama tadi udah bahas perhitungan tentang jarak distribusi, terus metode event breakpoint yang pastinya saya nggak bakal nanya itu sih. Yang saya ingin tanyakan itu tadi kan udah dibahas tentang strategi lokasi pada beberapa bidang kayak manufaktur, terus tadi tuh ada gudang juga, terus jasa. Nah, kalau misalnya strategi lokasi untuk mall atau supermarket besar kayak Transmart itu, yang mana kita tahu itu mall atau supermarket besar itu adalah pusat perbelanjaan ya, yang mana itu berfungsi atau digunakan sebagai tempat penjualan dan distribusi barang, bukan produksi barang. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh yang perlu dipertimbangkan daripada strategi lokasi pada mall itu apa saja? Dan kalau misalnya sudah dipertimbangkan, eh, langkah selanjutnya itu menggunakan metode apa untuk pemilihan strategi lokasi tersebut. Apakah sudah dipahami? Oke. Mungkin boleh disimpan dulu ya pertanyaannya, Juli. Nanti kita jawab. Untuk teman-teman Oke. ada yang ingin tanya lagi? Teman-teman bisa satu lagi ada yang mau nanya? Oke, jika tidak ada langsung aja Aca. Bentar ya Kak, izin untuk diskusi dulu. Oke, silakan.
Saya izin jawab buat Juli. Kalau misalnya nanti ternyata jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, dikoreksi aja nggak apa-apa ya. Jadi aku nangkepnya untuk pertanyaannya itu strategi lokasi pada bidang manufaktur jasa dan gudang. Nah, kalau strategi lokasi untuk mall atau supermarket besar kayak Transmart, hal-hal yang perlu dipertimbangkan apa aja dan menggunakan metode apa aja. Nah, sebenarnya untuk hal-hal yang dipertimbangkan itu cukup banyak ya, karena kan mall ini sebenarnya suatu hal yang besar dan eh, tidak tersegmentasi mereka itu mau jualan apa. Karena di situ bisa ada makanan, bisa ada jualan baju, terus bisa juga bahkan jualan jasa pun ada. Sebenarnya kayak um, kalau misalnya itu suka ngelihat ada Gojek atau sales Gojek atau Grab yang ada di sekitaran mall. Jadi sebenarnya tidak terlalu tersegmentasi nih mereka akan jualan apa. Mungkin yang tersegmentasi itu eh apa sih namanya siapa aja yang akan datang ke mall. Jadi untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah potensi pasar. Yang bisa kita lihat di daerah tersebut itu ada berapa orang atau berapa jumlah penduduk yang tinggal di daerah yang akan kita buat mall. Terus seberapa besar daya belinya mereka? Apakah ekonominya mereka itu rendah atau apakah ekonomi mereka itu sesuai dengan target dari mall tersebut? Karena jujur aja mall besar itu kan tetap ada gimana bahasanya ya? Kayak ada tingkatannya ya. Ada yang tingkatannya sebenarnya itu mall untuk menengah ke bawah, ada yang untuk menengah aja, bahkan ada yang untuk di orang-orang yang di atas kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih daya beli masyarakat di daerah sekitar untuk mall yang kita diriin itu kira-kira berapa. Terus gimana gaya hidupnya mereka, gaya hidup dan demografinya. Misalnya kayak apakah ini mall yang ada di pinggiran kota atau sebenarnya ini mall yang berada di daerah atau ini mall yang berada di kawasan wisata gitu. Terus tadi mungkin sedikit dibahas juga sama teman-teman tentang aksesibilitas. Kalau misalnya mall udah pasti kita harus tahu lokasi yang mudah untuk diakses, baik diakses secara dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Terus mungkin ini bisa jadi aspek tambahan yang perlu dipertimbangkan itu dekat dengan jalan utama tol atau halte terminal. Nah, eh, kalau misalnya dekat dengan jalan utama, mungkin contoh yang bisa aku tunjukin adalah Mall Kelapa Gading. Nah, Mall Kelapa Gading itu kan dia benar-benar di pinggir jalan, di pinggir jalan utama. Dan akses untuk ke sananya cukup bisa diakses menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi gitu. Nah, terus persaingan, ada berapa mall atau supermarket lain di daerah tersebut. Jadi, contohnya mungkin di Bekasi. Di Bekasi itu tuh mall cukup banyak, terutama di daerah Bekasi Utara ya, di kota Bekasi. Itu ada sekitar berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima di daerah yang deket-deket banget. Tapi masing-masing mall tuh ada fungsional sendiri, beda-beda. Jadi ada mall yang isinya untuk yang terkenalnya untuk tempat servis, ada mall yang terkenalnya untuk tempat thrifting, ada mall yang dia ini sebenarnya seperti mall biasanya, cuman menurut aku dia masih ngambil target menengah ke bawah. Nggak menengah ke bawah sih, tapi lebih ke menengah aja in the middle. Sama ada satu yang target marketnya tuh yang memang cukup menengah ke atas. Jadi ini price atau brand-brand yang dijual di dalam mall ini cukup yang branded, jadi cukup pricey lah bisa dibilang kayak gitu. Terus kekuatan dan kelemahan kompetitor sekitar ini tadi mungkin bisa dimasukin tuh kalau misalnya kompetitornya tuh masing-masing udah punya eh, segmentasinya sendiri. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Kira-kira kalau misalnya kita mau ngadain mall, kita mau ngadain mall yang kayak apa ya? Kita mau ngadain mall yang beda dari mall-mall yang lain tuh kayak gimana ya? Gitu. Terus perizinan dan regulasi, of course, itu harus kita pikirin gimana perizinannya, juga terus zonasi tata ruangnya kayak gimana. Terus metode yang bisa digunakan. Nah, untuk metode ini sebenarnya tadi kan ditunjukin ada tiga ya. Ada metode break-even point, metode center of gravity, sama satu lagi metode rating. Ini sebenarnya semuanya bisa dilakuin karena uh, misalnya contoh dengan metode rating method, kenapa bisa dilakuin? Karena kita perlu tahu akses jalan, jumlah penduduk, persaingan, dan biaya sewanya itu ratingnya berapa.
apakah di tempat ini worth it atau enggak, apakah ada tempat lain yang worth it atau enggak gitu. Terus kita bisa kalau dengan metode rating ini kita bisa menaruh nih alternatif tempat, misalnya mau ditaruh di Blok M, ditaruh di Bekasi, atau mau taruh di Kelapa Gading kayak gitu. Terus break even analysis, nah ini digunakan untuk mempertimbangkan seberapa banyak biaya tetapnya, biaya variabel, dan juga volume pengunjung minimum agar tidak rugi. Nah ini masuk juga tadi ke faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi daya beli saing dan juga apakah lokasi yang digunakan sesuai dengan target pasarnya, kayak gitu. Terus untuk metode gravity, nah ini kita bisa melihat nih dari lokasi tersebut apakah ada kawasan wisata yang terdekat, apakah ada daerah halte terdekat, apakah ada apa sih namanya perumahan terdekat gitu. Nah dari situ kita bisa nentuin nih dari titik-titik ini berapa banyak sih kemungkinan orang-orang akan datang ke mall kita. Apakah mall kita cukup ada di tengah-tengah supaya mereka bisa tertarik untuk ke mall kita. Nah itu fungsinya menggunakan center of gravity. Jadi kita tahu nih titik-titik koordinat yang bisa jadi target market potensial gitu. Terjawab nggak untuk Juli? Oke aja, sudah sangat terjawab ya. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman kelompok 6 ada yang mau nambahin? Izin menambahkan, mungkin mau nambahin contohnya aja ya, kayak yang tadi dibilang sama Aca yang tentang aksesibilitas pada lokasi mall gini gitu. Nah, contohnya ada mall yang aksesnya tuh benar-benar gampang banget. Contohnya yang ada di sekitar kita kayak Grand Pramuka, itu kita cukup nyebrang dari halte aja udah sampai kan di mallnya. Terus ada Arion juga. Terus yang paling gampang itu ada di Mall Bintaro Exchange, itu yang kita tinggal dari turun dari KRL udah langsung masuk ke mallnya itu. Nah, itu sebenarnya tuh kalau kayak gitu malah bikin narik pengunjungnya jadi makin banyak karena karena aksesnya yang mudah. Sedangkan contoh dari kayak Transmart, kalian tahu Transmart yang ke arah ini nggak? Cempaka Putih itu, yang di bawahnya apa sih jalan layang itu menurutku itu aksesnya kurang banget karena itu nggak ada jalur buat transportasi umum. Kayaknya kalau mau ke situ tuh harus pakai transportasi pribadi atau naik Gojek langsung ke situ. Nah, itu mungkin kan makanya buat bangun mall itu perlu memikirkan aksesibilitasnya yang tepat gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga dipahami. Oke, thank you Dea. Mau menambahkan kalau dari tadi dia itu faktor aksesibilitas, kalau dari aku faktor keamanan dan kenyamanan kayak pusat perbelanjaan di Jakarta tuh kan salah satu sebagai contoh tuh ada Tamrin City sama Tanah Abang. Itu kan kelihatan banget perbedaannya. Kalau Tamrin City tuh keamanannya lumayan cukup tinggi, sedangkan Tanah Abang eh, agak kurang ya. Jadi eh, keamanan dan kenyamanan itu bisa dipertimbangkan agar orang-orang yang mau belanja di situ nanti nggak takut untuk berbelanja dan rasanya nyaman gitu. Oke, thank you Arun. Gimana Juli, aman? Jawab? Aman. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Juli. Untuk teman-teman semua, apakah sudah bisa dicukupkan atau masih ada yang mau nanya lagi? Baik, apabila tidak ada, maka sesi tanya jawab akan kami tutup. Untuk presentasi kami dan juga sesi tanya jawab kami sekiankan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada kelompok 6. Berarti ini materi terakhir ya? Location strategi ya? Ya, Pak. Ya, oke. Berarti sisa kelompok 5 yang belum. Atau udah dua-duanya? Udah dua-duanya, Pak.
Oh, Kelompok udah 5 duluan. sebelum kami, Pak. Oke, siap, 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 siap. Ini saya ada, kebetulan anak lagi ke IGD, jadi rada ini. Mohon maaf telat nanti. Berarti saya minta recordingnya ke ini ya, ke PJ-nya ya, buat penilaian saya nantinya. Baik, Pak. Oke, itu tugas tugas berarti minggu depan, dan minggu depan udah nggak sama saya lagi ya. Minggu depan itu bersama dengan Prof. Agung sama Ibu Fani nanti. Bukan saya lagi. Oke. Nanti penilaiannya dari pertemuan pertama sampai UTS nanti saya bagikan ya, penilaian dari saya ya. Tapi tugas terakhirnya dikumpulkan dulu baru bisa saya fikskan nilainya seperti itu. Oke, terima Pak. kasih kepada kelas C-nya atas dari awal sampai pertengahan semester ini. Kalau ada saya salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Semoga anaknya Ya, cepat sembuh ya, sama-sama. Pak. Amin. Amin. Amin.